Masih dari Chill In Cafe Best Western Hotel Senayan, kita masih di generasi mecin dan masih ngobrol-ngobrol juga ya, ngebayangin 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Masih ditemenin sama Mbak Eni dari Indef dan juga Mas Danung dari Kadin. Tadi sedikit saya menyinggung komposisi legislatif dari pemerintahan dan oposisi. Berpengaruh nggak sih kalau kita bandingkan dengan periode keduanya Pak SBY? Dulu koalisi itu sangat padat tuh. Yeah. Kita bandingkan, kita coba komparasi, karena satu-satu yang bisa dikomparasi periode keduanya Pak SBY kan. Yeah. Bisa jadi rujukan nggak sih Bu Eni dari ekonomi deh? Dulu Pak SBY 2009 di periode keduanya dengan perkiraan kita lah di periode keduanya Pak Jokowi nanti. Jadi kalau politik di Indonesia itu sangat-sangat cair. Itu kata kuncinya. Jadi jangan hitung-hitungannya seperti hitung-hitungan matematika. Sekarang ya? Iya. Ya. Jadi dari dulu ekonomi itu sangat cair, dan kalau kita lihat partai-partai di Indonesia itu nggak ada partai yang benar-benar ideologis gitu kan. Yang ya ada lah satu yang agak ideologis gitu, tapi yang pure ideologis nggak ada. Terbukti nanti ketika pilkada kan, itu partai yang jauh kiri dan kanan aja bisa bersatu gitu kan. Jadi kita nggak terlalu worry. Itu bagus gitu loh malahan. Jadi karena cair, karena mereka apapun yang terjadi tetap sampai akhirnya akan keluar kata sepakat, mufakat gitu kan kalau DPR gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara sekali lagi untuk ekonomi Indonesia ke depan, kuncinya itu sebenarnya di eksekutif. Karena yang mengeksekuting sebagai eksekutor dari seluruh arah kebijakan ekonomi itu di eksekutif. Ya nanti di DPR itu lebih kepada apakah ada balancing power, nggak ada yang mengkritisi tidak gitu kan. Lebih perannya lebih ke situ gitu kan. Tapi yang benar-benar apakah kita akan ada percepatan pertumbuhan ekonomi, akan ada percepatan pengurangan kemiskinan, dan tadi percepatan terjadinya industrialisasi, itu lebih berat porsinya adalah di komposisi nanti pemerintahan di kabinet eksekutif. Ya? Di kabinet juga ya. Oke, Mas Danung? Ya, saya pikir sama, karena toh ketika apapun yang terjadi kita ngomong legislatif ya, ketika nanti perjalanan pemerintahan itu bisa jadi kok yang sekarang oposisi kemudian menjadi sering terjadi masuk itu, dan itu selalu terjadi. Memang di Indonesia agak unik. Jadi memang partai itu bukan partai ideologis tapi partai kepentingan. Ya kita ngelihat 2009 gitu misalnya. Paling gampang diambil contoh tuh PDIP dan Gerindra lah kita. Iya. PKS juga betul. Iya, jadi memang itu tidak bisa menjadi patokan. Memang yang kemudian yang menjadi rulernya adalah sebenarnya di eksekutif. Karena itu kemudian yang menentukan warna pemerintahan itu ya di eksekutif sebenarnya. Oke, kalau di kabinet pertamanya Pak Jokowi, beliau menjanjikan banyak yang non politik, meskipun pada akhirnya banyak kursi yang dikasih juga sebagai jatah itu ya. Nah kalau yang sekarang komposisinya bagusnya gimana nih untuk meningkatkan tadi ekonomi, industri, perdagangan? Jadi gini, kalau menurut saya memang kalau menempatkan menteri itu terlalu banyak politician, itu memang agak repot. Karena meskipun katanya menteri itu kan jabatan politik sebenarnya kan? Iya, cuma kemudian kalau misalnya itu ditaruh orang ketua partai lah misalnya, kemudian terlalu banyak kepentingan, vested of interest-nya terlalu gede. Jadi memang untuk jabatan-jabatan yang strategis ya, kalau misalnya kan dikatakan isunya adalah industrialisasi, perdagangan, seharusnya ini diisi orang-orang yang profesional, gitu. Termasuk Kementerian BUMN diharapkan juga jangan dari partai, karena di sini adalah bahaya, karena Kementerian BUMN itu kan menguasai, kalau sekarang ya, menguasai ekonomi yang luar biasa. Nah kalau itu kemudian banyak diisi kepentingan partai, ya jadinya akan jadi bahaya gitu. Jadi saya pikir sektor-sektor yang sangat krusial gitu ya, yang ingin dikembangkan oleh pemerintah ke depan, memang harus diisi orang-orang profesional. Menurut saya seperti itu. Oke, Bu Eni ada tambahan? Jadi profesional dan partai itu tidak seolah-olah orang yang diusulkan oleh partai itu tidak profesional. Yang penting adalah bahwa nanti pembantu-pembantunya terutama menteri-menteri yang di bidang ekonomi itu memang orang yang mempunyai kompetensi. Jadi nggak belajar gitu loh. Bayangkan dulu ada menteri yang keahliannya apa, ternyata menjadi menteri apa gitu kan. Betul. Nah ini pasti akan belajar. Ini kita sudah kondisinya kita ini menghadapi persaingan yang luar biasa, persaingan antar negara, persaingan global dan sebagainya. Kita nggak punya waktu lagi punya waktu untuk belajar. Apalagi ketertinggalan kita cukup jauh gitu kan di bidang infrastruktur dan sebagainya gitu. Nah sehingga second cabinet itu kata kuncinya. Nah, kalau itu bisa segera upayakan, maka sebenarnya kekhawatiran terhadap
misalnya ya, kalau katakanlah ada people power, ada resistensi dari masyarakat, ini akan segera terjawab gitu loh. Sebenarnya kan masyarakat itu hanya butuh satu kepastian, perbaikan, perubahan gitu kan. Sebenarnya masyarakat tidak menuntut harus siapa, apakah si A, apa si B presidennya, bukan. Tapi ada perubahan. Perubahan yang selama ini ditunggu-tunggu gitu, kok ini sudah ganti beberapa kali presiden, kok nasib kita gini-gini aja. Di debat kemarin waktu Pak Jokowi bilang kufur nikmat, nah itu yang harus segera ditunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bukan negara yang kufur nikmat. Kita mampu memberdayakan seluruh potensi sumber daya alam kita benar-benar untuk kemajuan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Saya bukannya mau membuat konflik lagi nih, tapi kan pemilu sudah selesai. Kita harus kasih masukan, misalnya kalau dari lembaga survei Pak Jokowi lanjut ke periode kedua, mungkin bisa jadi masukan juga kalau dari sisi ekonomi, Bu Eni mau kasih rapot berapa untuk periode pertamanya Pak Jokowi, Bu? Iya, kalau dari sisi jadi rapot itu kan gini, kita harus punya indikator. Yeah. Indikatornya pertama adalah benchmarknya adalah tentu tidak hanya posisi negara kita, tetapi juga kita kan ini ada di tengah-tengah kancah ekonomi global, terutama di kawasan ASEAN gitu kan. Nah, kita memang mampu tumbuh 5%, tetapi tren kita stagnan. Sementara negara-negara tetangga kita semuanya trennya mempunyai tren positif, artinya mengalami peningkatan. Stabilitas ekonomi, katakan inflasi memang kita rendah, bahkan di bawah target, tapi negara-negara tetangga kita lebih rendah. Juga termasuk investasi dengan adanya konflik perang dagang Amerika dan Cina, itu mereka malah mendapat berkah karena pada move on ke negara-negara ASEAN. Tetapi persoalannya kok justru Indonesia investasi asingnya justru turun gitu kan. Nah, jadi kalau melihat indikator itu memang kita membaik tetapi stagnan. Artinya apa? Kalau Mas lagi diuji di kuliah gitu kan, ya C, masih C. Iya, masih sekitar kalau range-nya 0 tapi C gitu ya. 0 sampai 1 sampai 10 sampai 10 gitu, masih di posisi 5,5 sampai 6. Wow, wah. Karena dengan potensi yang sangat luar biasa. Harusnya kita masih bisa nge-push ya 5 tahun kemarin. Iya. Oke. Dan masukannya berarti dari sisi menteri ekonominya kemarin harus ada yang diganti atau diterusin? Iya, jadi kalau dari sisi ekonomi yang kemarin terlihat sangat jelas itu mereka tidak mampu berkoordinasi. Oke, itu yang sangat itu terbuka secara transparan ke publik gitu loh. Menteri A bilang Menteri A, Bulog dan Menteri yang Perindustrian kalau nggak salah ya. bilang B. Enggak cuma Menteri Perindustrian. Nggak, salah satunya. Jadi Menteri Pertanian dengan perdagangan tidak cocok gitu kan. Menteri Perindustrian dengan perdagangan juga satu lagi Bu, cocok, Menteri Perikanan sama Menko Maritim. Sampai hari ini nggak ketemu. Saya tidak nyebut nama. Asik berantem sendiri. Berantem sendiri ya. Oke. Dari segi industri mungkin Mas Danung kasih rapot berapa 1 sampai 10? Ya sebenarnya kalau ngomong angka ekonom lebih canggih gitu ya. Okay. Cuma kalau dari sisi usaha memang kita juga bingung dengan potensi segede ini. Seperti saya katakan di awal, sebenarnya kita bisa jauh lebih baik kok gitu ya. Kenapa sih gitu? Nggak bisa gitu. Nah tentunya ini adalah masalah leadership, itu satu. Selain kemampuan teknis tentunya. Jadi kalau leadershipnya nggak kuat, seperti tadi katakan nggak ada koordinasi ya repot. Karena masing-masing autopilot jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau leadershipnya kuat, artinya seluruh effort, seluruh usaha anggota pemerintahan itu akan menuju satu titik yang sama. Tentunya hasilnya beda. Kalau masing-masing berjalan itu kan jadi kacau nih. Tapi kalau leadershipnya kuat, semua akan menuju satu titik yang sama. Pasti effortnya akan jauh lebih baik. Jadi kalau menurut saya periode 5 tahun sebelumnya memang rasanya saya hampir sepakat kok dengan ini. Sekitar gitu. Ya C+ lah kalau saya gitu. Selain infrastruktur, kalau kebetulan saya orang infrastruktur, jadi saya merasakan memang ini ada percepatan walaupun memang kadang-kadang sasarannya belum sepenuhnya tepat gitu ya. Dan harus sabar bahwa infrastruktur itu tidak dibangun langsung memberikan hasil, enggak. Nah itu yang kemudian narasinya agak
agak kurang sih. Kan kita Pak Jokowi ngomongnya 1000 km, sebenarnya nggak itu gitu. Infrastruktur 1000 km untuk apa? Nah itu yang harus bisa dijawab gitu. Jadi saya pikir saya sepakat, mungkin saya plus, dan kita harapkan kalau toh misalnya menang lagi, kita harapkan nanti 5 tahun ke depan ya jadi B lah gitu, kita harapkan seperti itu. Lanjutkan PR-nya. Lanjutkan PR-nya. Jadi kurang lebih kalau misalnya sesuai dengan hasil quick count, Pak Jokowi lanjut, anggaplah periode kedua ini sebagai program remedial ya. Atau perbaikan ujian ya. Kalau dari C ke B lah minimal. Seperti Ya. anak saya kalau galus remedial. Iya. Harus A lah, kita optimis ya, harus A ya. Paling nggak di ASEAN kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Baiklah, terima kasih Bu Eni, Mas Danung. Kita dari Hotel Best Western masih nungguin makanan lain. Ini belum pada datang. Enak loh. Enak nih kita sambil pinggir. Terima kasih. Kita sekali lagi kita bukan mau melangkahi perhitungan atau hasil pengumuman dari KPU, tapi kita hanya coba mendiskusikan apa yang akan terjadi kira-kira 5 tahun ke depan. Hasil resminya masih akan diumumkan oleh KPU. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton Generasi Mecin hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dah.